saya Indri Istri lagi dari kelas 10 mata pelajaran sejarah. Di sini saya akan menjawab soal-soal berikut. Yang pertama, tuliskan dan jelaskan 3 teori masuknya Islam ke Nusantara dan tuliskan buktinya dan nama teorinya. Yaitu yang pertama, teori Arab. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan Antoni H. Teori Arab atau teori Mekah menyatakan bahwa Islam dibawa oleh orang Arab atau disebut juga bahwa teori Hamka adalah teori Mekah. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan jejak Muawiyah dan masuknya Islam ke Nusantara terjadi pada abad ke-7 Masehi. Yang kedua, teori Tiongkok. Teori ini didukung oleh Profesor Dr. Slamet Muljana yang berpendapat bahwa persebaran Islam terlepas dari peranan saudagar atau pedagang Tiongkok yang saat itu banyak beragama Islam. Di dalam teori ini juga berpendapat bahwa Wali Songo merupakan para keturunan pedagang dari negeri Tionghoa. Yang ketiga, teori Persia. Teori Persia merupakan salah satu teori yang berkembang di antara teori-teori yang mengenai masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Teori ini mengemukakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia merupakan Islam yang berasal dan dibawa oleh para pedagang dari Persia atau Iran. Soal yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan titik nol peradaban Islam di Nusantara dan sebutkan nama daerahnya dan mengapa daerah itu dipilih. Jadi, jawabnya yaitu Barus. Barus menjadi daerah di mana Islam masuk pertama kali ke Nusantara. Barus terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dipilihnya daerah ini karena beberapa bukti sejarah seperti makam Mahligai dan makam Papan Tinggi. Yang ketiga, jelaskan tentang Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok yang bergelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwabuni pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singasari mencapai masa puncak kejayaan pada tahun 1272 sampai 1292 Masehi pada masa pemerintahan Kertanegara. Bukti kerajaannya yaitu Candi Jago. Candi Jago ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Singasari. Hal ini tepatnya didirikan oleh Raja Kertanegara. Candi tersebut didirikan untuk menghormati ayah dari Kertanegara, yakni Raja Wisnuwardana yang wafat pada 1268 Masehi. Jadi soal yang keempat, tuliskan bukti Ratu Sima, ratu yang terkenal dengan keadilannya. Buktinya yaitu Ratu Sima terkenal karena ia melaksanakan hukum dengan tegas dan seadil-adilnya. Rakyat patuh terhadap semua peraturan yang berlaku untuk mencoba kejujuran rakyatnya. Ratu Sima pernah mencobanya dengan meletakkan pundi-pundi di tengah jalan. Ternyata sampai waktu yang lama tidak ada yang mengusik pundi-pundi itu. Akan tetapi pada suatu hari ada anggota keluarga istana yang sedang berjalan-jalan menyentuh kantong pundi-pundi dengan kakinya. Hal ini diketahui oleh Ratu Sima. Anggota keluarga istana itu dinilai salah dan harus diberi hukuman mati. Dan soal yang kelima, tuliskan 4 faktor penyebab pengunduran kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Faktor yang pertama yaitu waris kerajaan tidak cakap. Yang kedua, menurunnya kekuatan kerajaan Hindu-Buddha. Yang ketiga, banyaknya kerajaan yang melepaskan diri. Yang keempat, terjadinya perang saudara. Jadi soal yang keenam yaitu tuliskan proses islamisasi melalui pendidikan. Jadi proses islamisasi melalui pendidikan yaitu awalnya terjadi di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. Yang ketujuh, tuliskan proses islamisasi melalui politik, yaitu misalnya terjadi pada kerajaan Islam di Sulawesi Selatan ditaklukkan untuk kemudian dibentuk menjadi kerajaan Islam. Soal yang ke-8, tuliskan proses islamisasi melalui perdagangan.
Proses Islamisasi melalui perdagangan adalah perdagangan dari Arab, Gujarat, dan Persia datang ke Indonesia selain untuk berniaga. Sebagian lainnya membentuk perkampungan Muslim yang akhirnya menjadi fondasi utama Islamisasi di Indonesia. Contoh perkampungan Muslim misalnya bisa kita temukan di beberapa wilayah pesisir pantai timur Sumatera dan pantai utara Jawa, seperti di Pekojan, Jakarta Utara. Yang kesembilan, melalui perkawinan, yaitu terjadi antara pedagang atau saudagar Islam dengan wanita pribumi. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang Muslim, alhasil komunitas Islam makin luas. Yang ke-10, melalui kesenian, yaitu melalui ini Islam disampaikan lewat media seni budaya seperti yang dilakukan Sunan Kalijaga lewat pertunjukan wayang kulit, Sunan Bonang dan lagu, Sunan Kudus lewat cerita pendek beresensi filsafat Islam,